Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan hewan, saya Lifa Siladashvi. Di sini saya akan membahas tentang Islamofobia. Islamofobia membahas tentang ketakutan seseorang atau sekelompok orang tentang Islam, dan mereka menyebarkan kebencian terhadap Islam kepada orang lain gitu. Nah, terus Islamofobia ini terjadi bukan hanya di negara yang minoritas Islam, tapi di negara mayoritas Muslim juga itu sering terjadi. Jadi, kapan sih Islamofobia itu muncul? Islamofobia itu muncul di negara Eropa pada tahun 1999 hingga kemudian muncul di negara Asia pada tahun 2005. Yang melatar belakangi munculnya Islamofobia itu ada sesuatu kejadian yang terjadi di Eropa pada tanggal 11 September 2001. Nah, pada tanggal 11 September 2001 itu tertabraknya menara kembar yang disebut WTC itu ditabrak oleh pesawat yang dibajak oleh teroris. Dari kejadian ini itu didalangi oleh sekelompok muslim yang bernama, salah satunya itu bernama Abdul Aziz dan Muhammad Hatta. Nah, dari situ orang-orang barat itu mengklaim agama Islam itu sebagai agama yang keras, agama yang tidak baik, agama yang pokoknya agama Islam itu keras dan ingin memerangi orang-orang. Dalam kejadian ini banyak orang-orang yang menuduh bahwa Islam itu agama yang teroris, agama yang menyuruh orang-orang untuk membunuh. Nah, ini anggapan yang salah, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'un 'alim. Bahwa kata disalmi di situ sebagai berdamai. Islam itu salam, damai terhadap siapapun. Maka jauh sekali dengan yang pikiran orang-orang yang menuduh bahwa Islam itu teroris, orang-orang yang suka membunuh orang lain gitu. Karena salah, karena dalam Al-Quran itu di dalam Al-Quran itu telah disebutkan kalau misalnya Islam itu agama yang damai, agama yang sejahtera, agama yang damai sesama agama gitu. Jadi tidak ada unsur menyuruh untuk membunuh orang lain. Dan bahkan di negara mayoritas Islam pun banyak yang membenci Islam karena ada dalih tentang memerangi terorisme. Mereka itu sangat sibuk untuk mengkeluarkan ke seluruh media kalau misalnya Islam itu agama yang teroris. Tapi coba kita lihat di dalam kasus pembunuhan di Las Vegas yang menewaskan 58 orang. Ini aksi teror yang paling parah. Coba saja pembunuhnya orang Muslim. Pasti mereka lebih sibuk dari sekarang tentang mengeluarkan kalau Islam itu teroris. Di Twitter, di Instagram, pasti mereka mempunyai hashtag yang memunculkan persepsi orang-orang terhadap Islam itu jelek. Seperti Pray for Vegas, Aim with Vegas. Andai pelakunya Muslim, pasti lebih heboh, pasti lebih banyak pemberitahuannya di mana-mana. Tapi sayangnya pembunuhnya itu bukan Muslim. Karena orang-orang itu selalu mengaitkan kekerasan itu terhadap orang Islam, teroris itu terhadap orang Islam. Seperti kejadian yang tadi, pelakunya bukan Islam, jadi mereka hanya mengecap pribadinya saja, tidak membawa-bawa agama. Jadi mereka tidak heboh di media sosial dan membawa agama si pelaku tersebut, dan tidak mengecap orang itu sebagai orang teroris. Kadang kita membenci sesuatu itu bukan berdasarkan fakta, tapi hanya berdasarkan perasaan dan anggapan saja. Nah, mereka mengaitkan kejadian itu dengan pelakunya itu orang Islam. Jadi mereka itu sangat, ternyata yang suka membunuh orang kafir itu Islam. Jadi mereka mengecapkan kalau Islam itu teroris. Padahal itu hanya segelintir orang yang salah memaknai kata jihad, itu kurang memahami agama, dan mereka mencari guru yang salah.
Nah, dari guru yang salah itu mereka akan menafsirkan dari ayat-ayat tersebut itu penafsiran yang salah, seperti penafsiran jihad. Mereka itu berpikir kalau misalnya penafsiran jihad itu, ya jihad itu untuk membunuh orang-orang kafir, dan jihad itu untuk ya fisabilillah, dan jihad itu untuk memberantas orang kafir. Nah, saat jihad dimaknai sebagai perang, nah kita harus bertanya-tanya dong, perang itu penyebab perangnya apa nih? Apa sebab perang itu? Nah, oleh karenanya terkait dengan jihad, mari kita memaknai konsep jihad itu sebagai jihad melawan kebodohan dan jihad melawan kemiskinan. Bisa disimpulkan hanya segelintir orang saja yang kurang memahami makna jihad, dan orang-orang yang kurang memahami tentang agama Islam dan salah memilih guru. Nah, maka dari itu mari kita menyebarluaskan keadilan sosial dan perdamaian di muka bumi ini. Ini selaras dengan manhaj Al-Azhariyani, saling bertoleransi sesama agama, saling berdamai sesama agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.